Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak saleh wa salihah? Tetap semangat ya di pembelajaran kita selanjutnya. Berdoa dulu yuk. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita dalam memahami ilmu. Amin ya robbal alamin. Oke guys, materi hari ini tema A, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, pembelajaran 2. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat membuat karangan dengan mengembangkan ide pokok di setiap paragraf. Kemudian, siswa dapat membuat cover buku. Yang ketiga, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada manusia. Baik ya, syarat membuat karangan itu harus sudah menentukan ide pokok ya. Tidak mungkin kita membuat satu paragraf tapi kita tidak punya ide pokoknya. Setelah kita punya ide pokok, kita harus mengembangkan menjadi kalimat pengembang atau kalimat penjelas ya. Kita tentukan dari ide pokoknya. Nah, jika dua bagian ini sudah terkumpul, maka kita tinggal menyatukannya menjadi paragraf yang utuh. Maka jadilah karangan. Dan ini sudah kita praktekkan ya, baik di subtema 1 maupun di subtema 2 pembelajaran 1. Ya, mencari ide pokok atau yang akhirnya menjadi karangan, baik dari bacaan maupun dari gambar. Lanjut kita adalah membuat cover buku ya. Cover itu sampul buku ya. Seseorang bisa saja memiliki sebuah buku hanya karena tertarik dengan covernya, karena sampulnya lucu, warnanya menarik ya. Judulnya itu membuat penasaran ya. Jadi cover itu bisa membuat orang menjadi tertarik untuk memiliki buku. Apa ya cover buku itu? Cover buku merupakan contoh dari gambar ilustrasi. Ingat ya, kita sudah melalui penjelasan tentang gambar ilustrasi. Ada realis, ya, ada dekoratif, ada karikatur, ya, ada kartun. Nah, itu gambar ilustrasi. Dan gambar ilustrasi pun bisa dilimpahkan atau dialihkan kemana? Ya, ke cover buku. Tujuannya untuk memberikan gambar ilustrasi yang memberikan gambaran tentang imajinasi penulis, sehingga pembaca memiliki imajinasi yang kurang lebih sama. Jadi, hayalan si penulis ini dari bukunya ini juga nanti akan sama dengan yang membacanya gitu. Diharapkan mempunyai imajinasi yang kurang lebih sama ya. Ciri-cirinya menggunakan huruf yang menarik perhatian ya. Huruf itu kalau kita lihat di laptop ya atau pada smartphone yang mungkin terbaru, itu huruf itu banyak bentuknya ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk menarik perhatian pembeli. Kemudian warna sampul dan warna huruf yang kontras. Jadi tidak selalu hitam, bisa saja tulisannya biru, kuning, ungu, ya, orange gitu, tergantung kepentingan sesuai dengan judul. Kemudian ditambah dengan gambar yang menarik, cerminan cerita di dalam buku. Misalnya kita bicara tentang otot dan tulang ya, maka gambar atau gambar pada sampul juga menceritakan bagaimana otot dan bagaimana tulang ya. Seperti contoh di bawah itu ada rangka, gambar rangka gitu, setengah manusia, setengah rangka. Ya, kemudian ada lagi tuh tubuh manusia, ada tulang, ada otak, ada lidah ya. Itu kan memang tubuh manusia, tapi ditampilkan sehingga orang-orang oh ya aku pengen tahu nih bagaimana sih lidah itu, apa sih lidah itu, fungsinya apa sih? Karena di cover buku itu menarik gitu. Jadi seseorang juga tertarik untuk memiliki. Harus ada sinopsisnya, kesimpulannya ya, atau cerita pendeknya pada sampul belakang. Bukunya sudah bagus, gambarnya sudah bagus, tidak ada sinopsisnya. Ya, orang kan pengen tahu dulu buku ini menceritakan tentang apa intinya. Ada judul, ada pengarang dan nama penerbit itu harus ada ya. Beli buku kalau ya tidak ada informasi apa-apa kita bingung bacanya nih apa, kita jadi tidak bisa berimajinasi. Ya, jadi harus ada judul, pengarang dan nama penerbit. Nah, ini ciri-ciri cover buku yang baik ya, yang ideal. Lanjut ke rangka ya.
Ini juga kalian harus pegang buku paketnya. Coba silakan dibuka. Halaman 46 ya. Kalau di buku paket kan dipisah-pisah ya penjelasannya, tapi nggak apa-apa. Di sini Bu Lia ambil satu rangka sempurna manusia dari mulai tengkorak sampai bawah ya penjelasannya. Nanti di buku kalian tinggal perhatikan. Di halaman 46 kita bicara tengkorak ya. Kalau di buku tampak samping tengkoraknya, kalau dari Bu Lia tampak depan ya. Perhatikan video sekarang. Di depan itu namanya tulang dahi ya, atau biasa mungkin orang bilang jidat. Kemudian di samping mata ya, naik ke atas dikit tulang pelipis ya. Kalian bisa pegang, bisa sentuh sekarang. Nah, jidat ini keras kan? Nah, memang Allah berikan tulang di daerah situ. Pelipis juga keras ya. Kemudian ada tulang pipi ya, bukan pipi yang bawah tapi pipi bagian atas, dekat dengan mata. Coba kalian sentuh, keras kan? Kalau yang di bawah tuh yang buat dicubit, nah itu nggak keras ya. Kemudian ada tulang rahang bawah ya, dagu. Kalau kalian pegang tuh dari kiri ke kanan, dari dagu terus diurut ke kiri ke kanan ada tulang kan? Nah, kalau kalian bicara dia akan terasa ya. Kemudian tulang rahang atas. Nah, ini ya, gigi ya. Semuanya itu ada tulangnya juga terus ke belakang. Baik, kita lanjut ke tulang bahu. Masih halaman 46 ya. Ada tulang selangka. Tulang selangka itu bagian belakang ya, di antara tulang bahu dan lengan atas, tapi di belakang ya tulang selangka itu. Kemudian ada tulang selangka itu ya penyambung dari mulai rusuk atas ya, tulang rusuk atas dengan lengan atas. Itu tulang selangka. Kalau tulang belikat yang tadi yang bagian belakang ya, bagian belakang tubuh. Kemudian ada tulang rusuk. Tulang rusuk itu dari mulai leher ya, leher bawah sampai dengan akhir rusuk ya. Rusuk itu ada 12. 7 itu tulang rusuk sejati, 3 rusuk palsu, dan 2 rusuk melayang ya. Jadi kalau kalian lihat yang atas itu mengecil, besar, 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 besar. Ada yang sempurna menutup, nah itu yang sejati, ada yang palsu, 3, dan terakhir melayang. Jadi yang melayang itu tuh tidak sampai melingkar ya, tidak sampai setengah lingkaran yang enggak, jadi dia terputus. Kemudian halaman 47 pada buku paket, perhatikan ada tulang anggota gerak atas. Nah, gerak atas yaitu tangan ya. Tangan di sini ada tulang lengan atas. Ya, tulang lengan atas itu dari mulai pangkal lengan sampai siku ya, itu tulang lengan atas. Tulang hasta itu dari siku sampai ke pergelangan tangan itu ada 2 tulang. Ada yang disebut tulang hasta, ada juga tulang pengumpil. Ya, kalian bisa pegang tuh lengan bawah kalian. Itu ada 2 tulang. Ya, ada tulang pengumpil dan tulang hasta. Kemudian ada tulang telapak tangan. Telapak tangan kalian pegang, punggung tangan kalian itu keras karena ada tulangnya. Dan yang terakhir ada tulang jari tangan ya. Itu adalah tulang anggota gerak atas. Kemudian bagaimana dengan tulang anggota gerak bawah? Halaman 47 masih sebelah kanan atas. Perhatikan. Di video juga sama. Di situ ada tulang paha ya, dari pangkal paha ya, atas paha sampai lutut itu disebutnya tulang paha. Sedangkan lutut sampai pergelangan kaki ada dua tulang, ada tulang kering yang agak besar dan tulang betis yang kecil. Tulang kering tuh di depan ya, tulang betis tuh agak ke belakang. Ya, kemudian ada apa lagi? Ada tulang tempurung lutut. Ya, ini juga kalian harus hati-hati, jangan sampai tulang tempurungnya luka ya atau rusak ya karena akibat jatuh. Lanjut ke tulang panggul ya, masih di halaman 47. Tulang panggul kiri.
ya, buat kalau kalian pegang di bawah pinggang, itu ada keras bagian belakangnya. Kemudian ada tulang kelangkang ya, di antara tulang pinggul ke bawah, dan tulang duduk ya. Ada di bagian paling akhir buat dudukan kita. Kita bahas sedikit, walaupun tidak dijelaskan di video, tolong kalian lihat di halaman 47 itu ada tulang belakang ya. Jadi memang ini Allah ciptakan kepada manusia ya, dengan kesempurnaannya, dengan kemahahebatan Allah. Di sini ada tulang belakang dari mulai leher. Jadi kita mengurut dari atas ya, tulang belakangnya bukan dari depan, tapi dari belakangnya. Tulang leher itu ada 7 ruas ya. Untuk detailnya nanti kalau kita sudah masuk sekolah, kita bisa lihat apa skeleton yang ada di sekolah. Kemudian tulang punggung ya. Tulang punggung ke bawah terus itu ada 12 ruas. Terakhir tulang pinggang ada 5 ruas. Tulang kelangkang ada 5 ruas. Dan terakhir adalah tulang ekor 4 ruas ya. Masya Allah ya, sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, inilah yang Allah berikan kepada kita. Kita harus bersyukur ya atas nikmat ini. Harus kita jaga, kita jangan merusaknya, ya jangan menyakitinya, ya karena akibatnya akan fatal ya kalau sampai salah satu dari tulang ini rusak di badan kita. Baik, selanjutnya adalah fungsi rangka kita adalah untuk memberi bentuk pada tubuh ya, untuk menegakkan tubuh, untuk melindungi organ tubuh yang penting. Ya, bagian apa saja sih organ tubuh yang penting? Ya banyak, seperti misalnya di bagian atas tuh ada tulang rusuk, nah itu di dalamnya ada isinya, ada organ tubuh yang penting. Ada paru-paru, jantung, hati, limpa, ya semuanya itu dilindungi. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah. Dan yang pasti yang terakhir adalah alat gerak pasif kalau tengkorak, kalau yang aktif kan otot ya. Nah, di sini tolong dipahami benar-benar ya dari mulai tengkorak sampai dengan alat gerak bawah. Apa sih alat gerak bawah? Kaki. Alat gerak atas tangan, ya. Nanti bisa diulang lagi videonya atau dibaca kembali bukunya. Alhamdulillah materi pembelajaran 2 telah selesai ya. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Stay at home and stay keep healthy. Okay guys, see you. Barakallahu fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.